Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berbagi pengalaman di dalam cara pencangkokan. Mungkin teman-teman di YouTube sudah biasa mencangkok atau melihat trik-trik pencangkokan di YouTube. Kali ini kita berbagi pengalaman ataupun ilmu di dalam mencangkok tanaman buah. Yang pertama yang harus kita perhatikan di dalam pencangkokan tanaman buah, kita harus tahu kualitas induknya. Artinya induknya itu harus sehat, kemudian umurnya itu harus sudah cukup tua. Kalau tanaman ini dia sudah berumur 6 tahun, ini juga hasil cangkokan. Selanjutnya, selain kita melihat dari umur dan tanaman itu sehat, kita lihat juga dahan atau ranting yang sering berbuah. Jadi dahan atau ranting yang sering berbuah, kalau kita cangkok, biasanya nanti setelah berakar dan kita tanam ke lapangan, itu dia akan menghasilkan buah lebih cepat dibandingkan dengan tanaman yang atau dahan yang tidak pernah berbuah. Jadi karena kita perhatikan kalau dahan yang sering berbuah, gennya ini sudah ada di sini. Jadi itu. Sekarang ini jambu citra ini sudah belasan kali berbuah dan menghasilkan buah yang cukup banyak. 2 bulan yang lalu habis berbuah, habis panen, sekarang dia berbunga lagi. Di sini yang harus kita perhatikan, lihat dahan yang sering berbuah. Ini kan dahannya hampir rata-rata sering berbuah. Jadi nanti kita cangkok dahan yang sering berbuah ini agar cangkokan kita bisa bermanfaat bagi orang ramai. Jadi ini mulai berbunga lagi nih. Ini ada bunganya. Ini ada bunganya juga. Ini juga sudah mulai berbunga. Ini rata-rata ini sering berbunga di sini nih. Samping di sini juga sudah ada bunganya juga. Nanti akan kita cangkok. Yang mana yang lebih baik. Setelah kita menentukan pohon induk yang akan kita cangkok, sekarang kita persiapkan untuk pencangkokannya. Yang pertama-tama yang harus kita persiapkan dalam pencangkokan yaitu media tumbuhnya. Media tumbuh yang saya gunakan yaitu tanah plus pupuk kandang dengan perbandingan 2:1. 1 pupuk kandang, misalnya 1 ember pupuk kandang ini, kemudian 2 ember tanah. Setelah itu barulah kita aduk sampai rata. Ini tidak saya siram. Kenapa tidak saya siram? Karena kemarin itu bekas hujan, jadi masih lembab. Kalau misalnya dia kering, itu boleh kita siram, tapi jangan terlalu banyak airnya. Kenapa? Dikhawatirkan nanti tanah itu menggumpal di dalam cangkokan kita. Kemudian setelah media tumbuhnya sudah kita persiapkan, kita mempersiapkan yaitu alat dan bahannya. Yaitu di sini ada kantong plastik yang sudah kita siapkan, kemudian ada cutter, ada gunting, ada tali rapia. Ini persiapannya. Jadi kantong plastik ini sisa dari pemberian gula
ataupun kantong plastik yang lain pun bisa. Nah, biasanya ada mereka yang menggunakan ini sabut kelapa, sama saja. Cuma saya di sini biasanya menggunakan kantong plastik. Nah, kemudian setelah kita persiapkan, ini baru kita kupas kulit dari batang tanaman tersebut. Nah, kita kupas, kemudian kita kikis, jangan sampai ada yang tersisa kulitnya. Jadi diusahakan untuk pencangkokan ini diusahakan harus yang sudah atau sering berbuah. Ini lagi berbuah atau berbunga. Nah, kemudian yang ini tinggal kita beri tanah, kemudian kita bungkus. Nah, ini hasil cangkokan saya tadi. Ini hasil cangkokan saya. Yang ini juga sudah mempunyai bunga. Nah, ini kita bungkus ini. Kemudian di ujungnya ini saya buka dengan harapan kalau dibuka ini nanti ada embun ataupun hujan, air ini bisa mensuplai ke media tanah kita. Nah, begitu juga yang ini sama, tetap saya buka. Kenapa? Dia mensuplai air yang kita harapkan. Nah, kalau musim penghujan sebenarnya kita tidak perlu menyiramnya, tapi kalau musim kemarau perlu kita siram 1 hari sekali ataupun 2 hari sekali, mana sempatnya kita lah. Yang penting kita tetap kita siram. Kalau kita lihat kering ya kita siram. Kalau di musim ini kebetulan saya mencangkok pada bulan November, awal November ini kan masih pada musim penghujan. Sampai Desember itu biasa masih musim penghujan, jadi biasanya nggak perlu saya siram. Kenapa? Dari air hujan pun sudah cukup untuk mensuplai air yang ada pada media tanah kita, khususnya di dalam kantong plastik ini. Nanti insya Allah pada 2 bulan kemudian ini biasanya akan punya akar dan sudah kita potong ranting ini, dan insya Allah buah yang berbunga itu tadi itu akan menghasilkan buah yang sudah matang. Demikianlah informasi untuk kita berbagi tentang pencangkokan pemula sehingga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.